Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini tertulis pada Kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai ayat 23. Demikian bunyi natsnya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa ini di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tepatkanlah mereka di antara bangsa-bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau membuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa adalah pemimpin bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan Musa memiliki rangkap kepemimpinan, sebab di dalam kepemimpinan Musa juga sebagai seorang imam, dia juga sebagai nabi, dan sekaligus dia sebagai hakim bagi bangsa Israel. Pekerjaan itu bisa dilakukannya dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Artinya setiap pekerjaan itu seluruhnya diperhadapkan kepada Musa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepemimpinan Musa atas bangsa Israel adalah kepemimpinan yang luar biasa. Tetapi di dalam keluarbiasaannya itu, belum tentulah segala sesuatunya menjadi lebih baik. Sebab ketika Musa memimpin bangsa itu, terlihat jelas bahwasanya pekerjaan itu bisa dilakukannya sepanjang hari. Sementara bangsa Israel adalah bangsa yang semakin bertumbuh dan berkembang secara kuantitas, maka akan semakin banyak waktu yang tersita, akan semakin banyak tenaga yang diperlukan untuk melayani dalam segala pelayanan kepemimpinan yang dilakukan seperti yang dilakukan Musa. Sebab Musa memiliki keterbatasan tenaga, dan dia tentunya juga memiliki keterbatasan waktu. Pemimpinan yang dilakukan Musa ini disebut sebagai kepemimpinan single-handed, atau juga yang sering kita dengar sebagai single factor. Artinya Musa melakukannya sendiri dengan mengerjakan dia sebagai imam, dia sebagai nabi, dia sebagai hakim atas bangsa Israel. Belum lagi persoalan-persoalan yang lainnya yang harus dia pikirkan untuk memimpin bangsa Israel. Pada saat itu datanglah mertua Musa yang bernama Yitro. Dan Yitro melihat apa yang dilakukan oleh Musa itu sendiri. Yitro melihat sepanjang hari bangsa itu berdiri
dan Musa sepanjang hari duduk dalam suatu proses peradilan yang dilakukan oleh Musa. Lalu Yitro bertanya kepada Musa, apa yang dilakukan oleh Musa? Lalu Musa mengatakan, yang pertama, mereka datang kepadaku untuk mencari Allah. Yang kedua, aku mengadili perkara-perkara mereka. Dan yang ketiga, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan keputusan-keputusan Allah. Pada saat itulah Yitro memberikan nasihat kepada menantunya Musa. Sebenarnya Musa memiliki niatan yang baik untuk memimpin bangsa Israel. Sebab dia mengatakan mereka datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Motivasi Musa untuk memimpin bangsa Israel adalah motivasi yang cukup baik. Motivasi Musa yang baik itu dilakukannya dengan cara yang kurang tepat atau yang kurang efektif. Sebab dia melakukannya sendiri dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam peradilan itu, dengan berbagai macam problematika yang dihadapi oleh bangsa itu, mulai dari pagi sampai sore harinya. Belum tentulah segala sesuatunya bisa terlaksana dengan maksimal. Akibat dari cara tersebut, yang pertama, Musa akan menjadi sangat lelah karena seorang diri saja yang duduk mengadili bangsa itu. Yang kedua, bangsa Israel juga akan menjadi lelah karena mereka berdiri sepanjang hari mulai dari pagi sampai sore hanya untuk dalam proses peradilan tersebut. Yang ketiga, menghabiskan waktu yang banyak mulai dari pagi sampai petang atau yang dikatakan sepanjang hari. Yang keempat, Musa tidak sanggup mengerjakannya sendirian. Namun Musa mau mendengarkan nasihat dari mertuanya atau petunjuk dari mertuanya Yitro. Musa mau mendengarkan Yitro mertuanya agar Musa keluar dari ketidakefektifan kepemimpinannya menuju kepada kepemimpinan yang efektif dan lebih efisien. Maka cara baru yang dinasihatkan oleh Yitro kepada Musa adalah, yang pertama, Musa tetap mewakili bangsa itu di hadapan Allah. Yang kedua, Musa menghadapkan perkara mereka kepada Allah. Yang ketiga, Musa haruslah mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Artinya ada sosialisasi yang harus dilakukan oleh Musa untuk menyatakan inilah yang baik, inilah yang tepat, inilah hukum yang berlaku. Yang keempat, memilih dan mendelegasikan orang-orang yang tepat. Adapun orang-orang yang tepat itu memiliki kriteria. Yang pertama adalah orang-orang yang cakap atau yang mampu untuk memimpin. Yang kedua, orang-orang yang takut akan Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang sungguh-sungguh memuliakan Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Yang keempat adalah orang-orang yang benci kepada pengejaran suap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hasil dari cara yang dilakukan oleh Musa, yang diajarkan oleh mertuanya Yitro, tentu saja yang pertama akan meringankan pekerjaan Musa. Yang kedua, Musa akan sanggup melakukannya dengan lebih baik. Yang ketiga, bangsa Israel akan pulang dengan bersukacita. Mereka akan pulang dengan puas dan senang karena peradilan yang mereka peroleh itu
boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan lebih efektif, dan tentunya Musa sebagai hakim juga akan bisa menjadi pemimpin peradilan yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kepemimpinan Musa. Dikatakan Musa adalah pemimpin yang menghamba. Musa adalah imam bangsa Israel. Tugasnya sebagai imam ialah menyampaikan doa permohonan dari umat Israel kepada Allah. Lalu dia juga sebagai nabi. Nabi yaitu perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan firman yang dari Allah kepada umat Allah itu sendiri. Dan dia juga sebagai hakim yang memimpin peradilan sesuai dengan tuntunan daripada Allah, sesuai dengan hukum yang daripada Allah. Itulah yang dia akan lakukan sebagai hamba Allah dan hakim atas umat Israel. Seorang hamba disebut memiliki pemilik. Ada pemiliknya, ada yang berkuasa atas dia. Nah, demikian juga Musa, dia memimpin bangsa Israel bukan atas kehendaknya, tetapi atas kehendak yang berkuasa dan yang memilikinya, yaitu Allah itu sendiri. Dan demikianlah seharusnya kepemimpinan yang menghamba itu. Dari perikop ini, kita diajarkan menjadi pemimpin yang menghamba, yakni yang menghamba kepada Tuhan. Bukan menghamba kepada diri sendiri, bukan menghamba kepada yang dipimpinnya, tetapi menghamba kepada Tuhan. Dengan menghamba kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk yang pertama sekali, yaitu menjadi seorang yang rendah hati. Sebab hanya seorang yang rendah hati yang mau mendengarkan. Seperti Musa sebagai imam yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Lalu apa yang dia dengarkan dari Allah itulah yang disampaikan kepada umat Israel. Dia juga mendengarkan umat. Apa yang disampaikan umat itulah yang disampaikannya kepada Allah. Lalu dia juga mendengarkan Yitro mertuanya sebagai nasihat yang baik baginya untuk memimpin bangsa Israel sebagai pemimpin dengan metode, dengan manajemen kepemimpinan yang lebih baik, yang lebih efektif dan lebih efisien untuk memimpin. Yang kedua, seorang pemimpin itu adalah seorang yang mampu berbagi atau yang mendelegasikan tugas. Dengan pendelegasian tugas dan wewenang akan menciptakan efektivitas pelayanan kepemimpinan. Inilah yang disampaikan oleh Paulus pada Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan pendelegasian tugas akan tercipta juga tim kerja atau teamwork yang akan bersama-sama memikul dan bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan yang sudah dibagikan sesuai dengan job description-nya masing-masing atau sesuai dengan pembagian tugas yang sudah ditentukan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin yang bisa berbagi itu adalah seorang yang tidak akan lagi hanya tahu sendiri tetapi dia mengajarkan. Dia tidak hanya berpikir sendiri tetapi juga mengajak orang lain dan timnya untuk berpikir, atau siapa yang dia pimpinnya juga ikut berpikir. Dan seorang itu tidak akan bekerja sendiri, tetapi bekerja bersama-sama. Dan tentunya tidak akan menjadi lelah sendiri, tetapi akan menjadi lebih kuat dan akan menjadi lebih kokoh untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya. Yang ketiga Bapak Ibu, seorang pemimpin itu adalah seorang yang mempersiapkan regenerasi kepemimpinannya. Usulan yang baik
dari mertuanya, Musa melakukan pendelegasian tugas dan wewenang, memilih dari antara umat Israel orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang benci kepada suap. Dan mereka akan ditugaskan untuk memimpin 1000 umat, yang memimpin 100 umat, yang memimpin 10 umat. Dengan pendelegasian tugas dan wewenang tersebut, itu akan menjadi wadah yang baik bagi Musa untuk mempersiapkan generasi berikutnya sebagai pemimpin umat Israel. Sebab Musa akan semakin tua, maka kekuatannya dan kemampuannya juga akan menurun. Oleh karenanya perlu generasi yang dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan Musa memimpin bangsa Israel. Dan nyatalah selanjutnya bahwa Yosua yang terpilih itu, dialah yang meneruskan atau menjadi generasi daripada Musa. Pendelegasian tugas dan wewenang itu juga menjadi sarana yang baik bagi orang-orang atau umat yang dipilih untuk melatih dirinya menjadi seorang pemimpin, melatih dirinya untuk memimpin, melatih dirinya untuk memimpin bangsa Israel. Seorang pemimpin yang dikatakan berhasil itu, seperti apa yang dikatakan oleh seorang pakar teori kepemimpinan, yaitu John Christian Maxwell. Dia mengatakan bahwasanya seorang pemimpin yang berhasil itu adalah seorang pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin yang lebih baik daripadanya. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah sebab kita seluruhnya adalah umat Tuhan. Umat Tuhan ialah yang menghamba kepada Tuhan. Tuhan menjadi pimpinan yang memimpin kita di dalam segala kehidupan kita. Dan kita juga dipersiapkan untuk menjadi hamba yang mampu melakukan pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Dia dipilih menjadi pelayan Allah, dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami adalah hamba Tuhan yang sepatutnya terus tergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun pelayanan yang kami peroleh dari Allah, biarlah itu semua atas pimpinan Allah. Dan biarlah terus hati kami dan hidup kami menghamba kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Berkati juga setiap bangsa-bangsa untuk menghadapi berbagai kesulitan yang kami hadapi pada saat ini. Ajari setiap pemimpin yang terpilih di setiap bangsa-bangsa untuk lebih berhikmat dan bijaksana menghadapi pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.